Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, gitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita coba membahas masalah sujud sahwi, ya sujud yang dilakukan ketika kita terlupa ya pada sholat yang kita lakukan, di mana sujud sahwi ini ya dilakukan pada saat ada hal-hal yang terjadi pada nilai ketidakwajaran pada sholat yang kita perbuat, namun bukan harus dibatalkan, tapi harus dilakukan sujud sahwi sebagaimana yang dicontohkan ketentuannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya penambahan atau kurang hal-hal yang dilakukan dalam sholat, terutama pada sisi rukun dan pada sunnah muakkad. Sujud sahwi ini ya sebab-sebabnya ya adalah yang pertama karena adanya keraguan sehingga terjadinya kekurangan atau pertambahan. Ya, makanya Rasul mengatakan salah satu hadisnya, iza syakka ahadukum fi sholati, ya siapa yang ragu di dalam sholatnya, apakah dia sudah ya dikatakan salisan au robi'an, apakah 3 atau 4, maka Rasul mengatakan hendaklah mengambil yang dia yakini, kemudian dia ya sujud kemudian salam, sehingga dengan sujud itu kata Rasulullah setan menjadi susah, karena memang kita terjadi pada nilai keraguan itu disebabkan gangguan setan. Jadi ketika kita sholat ya apakah sudah namanya 3 atau 4, ya ambillah yang yakin. Tentu yang yakin itu mana 3 sama 4, ya 3 duluan. Kalaupun mungkin kita yakin 4, ya itu juga tidak ada salahnya sebenarnya. Ya jadi kita menambah 1 lagi menjadi 5, dia 5 rakaat. Itulah yang digambarkan Rasulullah kalau sholatnya pada ya 4, ya yang menjadi 5 rakaat ketika sholat itu pada dasarnya 4 rakaat. Yang kedua, sujud sahwi ini dilakukan disebabkan adanya ya tertinggal atau terbaliknya dari rukun, ya seperti ya baca surah dulu baru Fatihah, ya merasa apa, dia baca surah merasa sudah Fatihah, begitu surah dibaca baru teringat Fatihah belum. Nah ini kan juga terbalik dia ya. Yang terbalik seperti ini juga dituntut dia ya sujud sahwi, ya habis dia baca surah teringat dia baca Fatihah, dia lengkapi lagi surahnya itu, nah, maka jelas ini bersiap-siaplah dia akan ya melakukan sujud sahwi.
Kemudian yang itu kalau seperti ini banyak lagi ya, pada sisi rukun ini seperti Fatihah, seperti mungkin ketinggalan ruku ataupun sujud kurang satu. Nah, ini jelas bagi kita untuk dapat dilakukan sujud sahwi. Kalau ini banyak penambahan pada sisi pemahaman di dalamnya. Jadi yang pertama jelas karena ragu jumlah rakaat, yang kedua karena tertinggalnya ya rukun-rukun yang ada. Nah, ini menyebabkan kita dituntut untuk sujud sahwi. Nah, baru yang ketiga adalah ya ini tertinggalnya sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu yakni tasyahud awal. Ya, kita tasyahud awal seperti sholat maghrib atau sholat isya, langsung aja kita berdiri. Ternyata sudah berdiri kita tahu bahwa kita belum tasyahud, sudah lanjut saja rakaat ketiga, rakaat keempat, ya selesaikan dia tasyahud akhir, sujud sahwilah kita. Nah, inilah kalau kita lihat ya. Kemudian lagi ya sunnah muakkad ini masuk kategori kunut dan witir ya. Witir juga merupakan sunnah muakkad kalau dilakukan ya, maka itu kadang kita bikin genap, seharusnya ganjil, karena kita terlupa akhirnya genap dia. Maka itu sujud sahwi ini digambarkan sebagai kalau yang lebih dia memotong, kalau yang kurang dia menambal. Itulah apa pemahaman sujud sahwi itu ya. Artinya kalau kurang ya apa yang kita lakukan sementara sholat akan berakhir, maka dia akan menambal yang kurang itu. Kalaupun dia berlebih seperti tadi ya 3 atau 4, sementara sholatnya sholat maghrib misalnya, ya diambil sholat maghrib misal 2 atau 3 kan begitu, ternyata sudah 3, kita bilang 2, akhirnya sholatnya bisa 4 rakaat dia. Maka kelebihan 1 rakaat itu dengan sujud sahwi, itulah dia kita bilang dipotong istilahnya, jadi disempurnakan. Makanya digambarkan Rasulullah, setan susah kalau orang yang melakukan sujud sahwi itu ketika terlupa, karena memang itulah kerja setan yang namanya walhan, membuat kita ragu-ragu di dalam melaksanakan sholat itu. Yang penting rusaklah dia kalau seandainya ya tidak dilakukan sujud sahwi, timbul nilai batal dia kalau sudah berlebih. Tapi jangan sujud sahwi itulah ya, maka sholat tidak perlu diulang kembali, sudah dinyatakan ya sah sholat tersebut. Nah, sujud sahwi ini ada 2 caranya ya, di dalam kitab fikih Islam wa adillatuh ya, itu ada 2, di mana Rasulullah dalam satu riwayat beliau pernah yaitu tidak melakukan tasyahud ya, maka beliau melakukan sujud sahwi di situ satu ya. Dan sujud itu dilakukan Rasulullah adalah di dalam sholat, itu yang pertama ya. Beberapa riwayat juga diungkapkan Rasul ya sebelum dia salam ya qabla salam sajadataini, dia sujud 2 kali. Ada juga riwayat Sauban ya, ini yang dipakai oleh kelompok besar Imam Abu Hanifah ya. Itu juga ada hadis menegaskan ya dari Turmuzi dan Abu Daud bahwa Rasul itu melakukan sujud sahwi ya ba'da salam, sesudah salam. Nah, jadi pada 2 sisi ini sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan, karena dua-duanya ada dasar ya. Dari Sauban ini kan mantan budak Rasulullah, dan ini yang dipakai sebagian besar ulama Hanafiyah ya, karena begitu teringat ya maka mereka melakukan, di mana Sauban mengatakan bahwa Rasul itu sujud sesudah salam dia. Ya begitu salam teringat langsung dia sujud 2 kali. Ya tetap sajadataini dia. Nah, jadi ini yang perlu diketahui bagi kita, bahwa kalaupun sujudnya ada di dalam salam silahkan, kalaupun terjadi nanti sujud itu di luar salam, itu pun silahkan, tidak menyalahi ketentuan, karena memang ada dasarnya. Itu saja yang perlu kita pahami ya. Jadi tidak perlu ini salah nih, kenapa nggak di dalam sholat ya, ada dasarnya. Wah ini salah nih, kenapa nggak di luar sholat ya. Nah, ada juga Rasul melakukan itu karena ya satu riwayat juga itu digambarkan Rasul sholat itu kurang dia, baru 2 rakaat beliau salam, marah sahabat mengingatkan, beliau lanjut sempurnakan, beliau sujud saat itu ya ditambah beliau 2 kali sujud. Nah, ini menunjukkan juga gambaran bahwa ya perbuatan-perbuatan yang diungkapkan Rasulullah ini menjadikan satu dasar bagi kita untuk melakukan sujud sahwi.
Adapun bacaan sujud sahwi itu ya, walaupun sudah pernah dipertanyakan, kita ulang kembali ya, ketika kita ya terlupa dan bersiap-siap untuk sujud sahwi. Nah, maka lakukanlah dia ya sebelum salam misalnya. Kalau sebelum salam, sujud kita subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, mau sekali boleh, mau 3 kali juga boleh, tidak ada masalahnya itu ya. Duduk sebentar, duduk ini tidak ada bacaan Robbi Firlinya, tidak ada dia. Kemudian sujud sekali lagi ya, kembali subhana man la yanamu wa la yashu, sekali saja pun boleh ya. Duduk kita salam ya. Ini pada dasarnya dilakukan ya untuk menyempurnakan sholat tersebut. Nah, kalau ada kejadian ya bahwa kita mau ya ataupun kita kelebihan ketika kita sujud, bahwa itu sudah berakhir sebenarnya, namun kita lupa, kita bangkit ya, apalagi di dalam berjamaah digambarkan ya, seperti imam mungkin dia bangkit lagi. Kalau bangkit itu sudah sampai berdiri, berarti masuk satu rukun, itu dilanjutkan saja sholatnya sekalipun itu penambahan ya. Seperti kadang makmum mengingatkan subhanallah, imam sudah berdiri, dia baca, ya sudah ikutin aja dia ya. Tapi yang jelas imam harus sujud sahwi ya, itu makmum ikut, nggak ada kata lain ya, makmum ikut apa yang diperbuat imam sekalipun imam itu sudah berlebih dia. Namun kalau sekedar dia ya untuk mau berdiri ya, dia lupa, dia mau berdiri tapi belum sempat pada sempurnanya berdiri ya, baru sekedar lututnya naik, diingatkan dia duduk, nah itu tidak diperlukan sujud sahwi karena sudah tidak melewati batas ya, batas dari rukun yang ada. Berarti dia belum sempat menambah rukun yang ada karena diingatkan. Nah, ini juga perlu dipahami bagi kita yang selalu menjadi imam, kadang-kadang terjadi kelupaan ya. Inilah gambaran yang perlu saya sampaikan ya, permasalahan mungkin yang